Ya Bang. Lagi Kenapa? seminggu lagi kayaknya itu nambah Itu istirahatnya. mah si Indra, itunya aja, ATM-nya aja kosong itu mah. Iya. Ntar kalau lu sehat isi lagi, seger lagi. Ayo man, gua di Pak Indra bilang jam 11 harus udah nyampe Alam Sutra lu. Oh, siap. Ntar saya izin dulu ke Pak Adi, ntar takutnya ini saya di grup mana ya ini nih. Oh Dear ini Pak Adi, dokumennya ya? Oh, ya udah gua setuju, dah sip ya. ntar gue chat Pak Adi dulu. BYOD. Ini nyambung ke dokumen 101 harusnya ya. Ini nih, ini nyala. Nyala. 1, 2, 3 nyala. Kenapa di sini nggak nyala ya? Ada nyala. Dokumen kebijakan bring your own Kenapa di sini nggak nyala ya? Start. Kenapa ya? Oke, saya izin share screen. Barang berubah terus. Standarnya nggak bisa gitu. Dokumennya ada di sini ya, Bu, teman-teman. Iya, Di iya. share. Ayo man, langsung man. Kok nggak ada ya? Di mana tuh ya? Ini nggak bisa Oh karena beda. ini Kok standarnya beda ya? udah jadi 16 giga. Kok ada ini? Man, Aset nggak diajak man? Ada Pak Ada Burhan ya? nih. Hmm. Pak Burhan ada tuh. Iya soalnya standar, waduh udah datang. Nih, gua tinggal bentar. Man. Ada. Peralatan buat apa? Kan ini kan perangkat kita sendiri. Perangkat bukan punyanya itu. Nah, ini kenapa harus ada perangkat ini dibikin standar? Sesuatu kayak gini nih untuk apa? Bentar ya Bapak Ibu, ada telepon lagi. Udah di. Apa kalau mau join ke Udah dari ininya. ya cuman kan kebanyakan juga itu kalau punya perangkat pribadi yang mau dijoin apakah harus minimal sebenarnya itu bagaimana? Itu ini Pak, rekomendasi Pak. Oh, suara gue kedengeran. Dengeran apa? Rekomendasi ya. Rekomendasi Jadi, apa? jadi di kepala kita harus ini berpikir ini standarisasi perangkat yang disarankan jika dipakai ini loh gitu. Berarti nomor 3 harusnya rekomendasi atau menurut saya? Iya, Mungkin, harusnya nah itu rekomendasi. tadi nanti makanya ini kan gunanya diskusi ini untuk itu Pak. Ada yang kurang, ada yang perlu direvisi atau ditambahkan gitu Pak. Halo, sorry saya telat meeting dari sebelah. Nomor Orang asik mana? nomor tiganya itu paling ditambahin persyaratan rekomendasi perangkat gitu aja kali Pak. Oke, mulai aja kali ya. Udah pada udah Yuk ini. mulai dulu. Bismillah Oke, dulu. bismillah kita mau buka dulu nih, belum dibuka soalnya. Ya, silakan. Sorry kelas meeting Oke, sebelah. selamat pagi Bapak-bapak semua. Di sini kita akan coba discuss ya terkait dokumen BOD ini, masih draft sih kemarin. BYOD man, biasakan BY, ngomongnya benar. oh siap Pak, siap. BYOD gitu Pak ya. Biasa Sundanya man. Aduh, susah nih. BYOD. Nggak apa-apa man, latihan. Sok asuh Kang Yusman, mangga kalik. Siap. Di dokumen BYOD ini kemarin sih Pak Adi udah ngirim rekomendasi beberapa referensi ya dari luar. Saya juga baca buat memperkaya kata-katanya sih. Terus kemarin itu saya coba ide dari saya coba masukin, ternyata kata-katanya nggak dibaca tuh gak enak gitu. Terus saya pakai tools Paraphrase jadi biar kata-katanya biar lebih ke akademisi atau intelektual sih. Seperti itu Bapak. Jadi oke, kita breakdown dari nomor 1 dulu ya. Jadi jika Bapak-Bapak jika ada ide atau tambahan
silahkan ya. Ini kemarin baru ada tambahan dari Pak Adi sih. Sebelumnya kita udah diskusi bareng Pak Adi gitu, bareng Pak Ibnu juga kemarin. Oke, kita coba dari beberapa dokumen referensi kemarin itu ada pakai pendahuluan, ada yang enggak gitu. Nah, saya coba pakai pendahuluan dulu supaya user atau yang baca itu tahu gitu maksud dan tujuannya gitu ya. Jadi saya coba bacakan dulu. Poin 1 itu pendahuluan. Kebijakan Bring Your Own Device atau BYOD ini disusun untuk memberikan kesempatan kepada karyawan dalam memanfaatkan perangkat pribadi mereka seperti PC, laptop, smartphone, dan tablet untuk tujuan pekerjaan. Nah, kebijakan ini dirancang untuk mengoptimalkan fleksibilitas dan produktivitas kerja sekaligus menjamin keamanan data lembaga dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Jadi saya juga menambahkan di dokumen ini tuh ada regulasi. Jadi saya masukin regulasi yang sudah ada jadi biar gak tabrakan gitu ya. Dan dari pendahuluan ini kata-katanya tujuannya apakah ada yang ditambahkan atau udah oke gitu. Nah, kalau tidak lanjut ke poin 2 itu ruang lingkup ya. Jadi saya tambah juga ruang lingkup. Nah, kebijakan ini diterapkan kepada seluruh karyawan yang memanfaatkan perangkat pribadi mereka untuk mengakses, menyimpan, atau memproses informasi lembaga yang mencakup email, dokumen, dan aplikasi internal. Oke, ruang lingkup. Poin 3-nya. Nah, ini poin 3 itu sepertinya harus diskusi kepada tim IT Asset yang ini ya. Jadi ini baru ide sih kepikiran saya nulis yang persyaratan perangkat ini. Nah, perangkat keras yang menggunakan PC Windows atau laptop, dan saya prosesornya saya masukin Core i3 dulu Gen 10 karena supaya minimal support di Windows 11 gitu. Kemarin Pak Adi saran itu i5 ya kemarin itu Pak Adi itu. Nah, mungkin ini perlu diputuskan bersama terkait prosesor ini gitu. Pak Adi itu kemarin minimal i5 katanya. Kalau di bawah itu gimana? Nggak boleh akses atau gimana? Nggak boleh dibawa, nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai buat kerja. Kenapa i5? Karena zaman sekarang kalau i3 berat. Terus kalau misalkan berat, nge-hang, meskipun BYOD, teman-teman CSM kan juga tetap harus support kan. Nggak mungkin gara-gara BYOD, kalau ada problem software, hardware, nggak lepas dari supportnya teman-teman kan nggak mungkin. Karena ada masalah, lemot atau apa, minimal dari teman-teman CSM itu udah jagain dengan speknya itu mumpuni. Core i5 Gen 10 lah misalkan, memorial 16. Storage-nya minimal SSD 256. OS-nya Windows 11, Wi-Fi sama, kalau Wi-Fi saya ngikut arahan network ya. Terus keamanan minimal itu Windows security-nya up to date gitu. Ini masukan dari saya ya teman-teman. Karena kalau bawanya dia cuma punya laptop Core i3 mau dipakai di kantor, ngapain? Orang kantor aja bisa kasih yang Core i5. Atau aja juga sama-sama ngasih Core i3 juga ngapain gitu kan. Jadi kalau Core i3 udahlah taruh di rumah aja buat main anak. Kalau mau buat ke kantor buat kerja di kantor, syaratnya harus Core i5. Syaratnya minimum ya Pak? Iya, Minimum ya, Pak? minimum. Soalnya kalau Core i3 Gen 10 itu tahun 2019 ya. Iya, Minimal betul. Core i3 Gen 13 lah 2022. Atau Iya. mau Core i5 yang Gen 10 ke atas, 12 ke atas paling. Nah, iya, gitulah. Sama kemarin itu kan Mas Ajis ada nggak ya, Mas Ajis sama Pak Burhan? Kemarin tuh standar laptop di kita juga 16 ya jadinya ya. Bener nggak sih yang pas Pak Yang Indra baru bahas? itu memang 16, tapi 16 lah ya.
notebook sewa itu standarnya nanti notebook 1 pun sebenarnya udah 16. Tapi PT PWA itu punya stok masih ada 23 yang belum habis. Nah, dia harus ngabisin itu dulu. Masih artinya laptop yang 8 GB tuh harus udah didistribusin ke user dulu. Nah, kalau itu udah habis, baru nanti PWA itu akan order ke Lenovo. Kan Oh, berarti pemenangnya yang Lenovo. sekarang masih masuk 8 GB ya, Pak? Mas sekarang kalau memang job band-nya itu dapatnya 8 GB akan dikasih yang 8 GB meskipun sebenarnya butuhnya 16. Nah, 8 GB tambahannya itu secara nggak langsung mesti di-provide secara mandiri sama usernya pakai budget unitnya. Waktu itu Pak Teguh udah pernah nanya, PWA tambahin dong 8 GB jadi usernya nggak perlu beli lagi, nggak mau dia. Nggak punya budget buat nambahin 8 untuk sisa 8 GB-nya. Itu. Iya, Man, better diganti jadi Core i5, Man. Iya. Oke, nanti reviewnya di komen Bang Yuda ya. Nih bisa saya komen dulu di sini. Tapi jangan Jadi- Gen 10 juga. Kalau Core i5 Gen 10 tuh itu 2019 juga sama. Kalau bisa mah Core i5 Gen 11 ke atas ya, 2020 ke atas itu. Nah, itu masukan-masukannya itu nanti teman-teman taruh aja di kolom komen itu. Misalkan nih Yodai mau menyarankan Core i5 Gen Gen 11, Gen 12, Gen 13 sama Yusman itu akan dicatat merekomendasikan gennya Gen 13 gitu kan. Maksudnya rekomendasinya itu biar terdata dan nanti ketika ini dipropose ke pimpinan itu pimpinan tahu bahwa latar belakang itu udah diskusi tadinya Gen i3 kemudian direkomendasiin sama Pak Yodai Gen 13 Core i3-nya diganti sama Pak Adi jadi Core i5 RAM-nya 8 tapi sama Pak Adi diganti 16 nggak apa-apa tulis aja jadi tahu nih oh yang merekomendasikan si Adi gitu oh yang merekomendasikan prosesornya itu Yodai gitu nggak bilang salah ya maksudnya kan ini kan bentuknya kan pengajuan gitu loh gitu Kalau di misalkan approve, alhamdulillah ya. syukur kalau enggak ya pimpinan maunya harusnya berapa misalkan pimpinan ketinggian udah Core i3 aja gennya Gen 9 nggak apa-apa ya sudah kan draft ini kan nanti yang tanda tangan kan pasti minimal Pak Ivan gitu loh. Jadi kalau Pak Ivan nanya bahwa ini udah dicek, kalau dari kita Pak, kita udah masukin Core i-nya Core i5 misalkan, gennya Gen 12, tapi misalkan sama Pak Adi diganti Pak, jadi balikin lagi Core i3 gennya Gen 9. Oh ya udah, berarti tahu nih yang harus dicari ini kan siapa si Adi berarti gitu maksudnya. Adi nanya dong. Boleh Pak, jangan susah ya Pak. Adi nanya aja. Iya, Ini kan apa-apa. gimana mekanismenya supaya apa? Ini nih tahu nih perangkat keras yang dipakai nih speknya kayak gini-gini. Terus nanti kalau misalnya nggak sesuai, nanti harus gimana gitu. Maksudnya ada mekanisme kayak gitu nggak? Maksudnya Bapak itu berarti misalkan nih saya mau bawa notebook pribadi saya. Bagaimana saya tahu bahwa saya Bagaimana boleh orang itu kalau mau pakai atau mau mengakses itu jaringan BINUS, itu dia mekanisme gimana? Terus sama yang apa dari IT-nya itu nanti dia akan melakukan apa? Karena kan itu di situ kan disebutin rekomendasi syarat perangkat kerasnya sama aplikasi software itu apa aja kan. Nah, itu betul. kan Pak. di situ nggak disebutin mekanismenya. Maksudnya itu nanti ini jalan kerjanya gimana flow-nya, apa sih kebijakan ini nanti dilakukan. Kalau menurut saya gini Pak, jadi pertama-tama itu ketika dokumen ini sudah disahkan, sudah dapat approval mungkin sampai HC, maka ini akan jadi sebuah SK IT Director lah misalkan.
Nah, itu kan di-blast oleh teman-teman HC atau teman-teman IT services, di-blast tuh. Jadi user akan tahu kalau misalkan dia mau bawa perangkatnya untuk kerja di kantor ada prasyarat itu. Kalau ternyata dia tuh tanda kutip ngebandel lah gitu. Dia cuma punya Celeron tapi dibawa ke kantor. Celeron memori 4 GB tapi dibawa ke kantor buat kerja. Ya, ketika dicolokin ke internet, ya kan pasti akan harus ngikutin kebijakan dari si siapa namanya network kan. Misalkan meskipun dia Celeron tapi dia Wi-Fi-nya itu sudah support 5G, bisa aja kayak gitu ada ya. Jadi secara network prasyaratnya masuk. Cuma prasyarat secara prosesor RAM storage itu dia nggak masuk. Nah, ketika ternyata si usernya pakai berkendala, nah itu tinggal ketika makan dia bikin tiket nih ke CSM, Mas laptop saya lemot. Nah, ketika dicek sama tim CSM, maaf ini ibu pakai perangkat BWOD, iya. Tapi ini nggak comply, jadi sebenarnya ini nggak boleh. Jadi ini kita nggak support. Udah. Jadi segala keluhan dari yang usernya itu ketika teman-teman CSM datang, wah ini nggak comply bu, kami nggak berani otak-atik karena nggak comply. Karena tinggal sodorin aja, kan udah ada SK-nya bahwa BYOD itu prosesornya harus ini. Tapi saya cuma punyanya ini doang mas, saya cuma punya Celeron, tapi disuruh, tapi saya nggak dikasih laptop sama atasan. Oh, ya udah bu, ngomong aja sama atasannya. Kalau nggak nanti teman-teman CSM tinggal laporin ke pimpinan bahwa ini usernya ini laporin lah langsung ke manajernya, Bu, timnya ibu itu butuh laptop, kenapa nggak ibu provide laptop sewa. Nah yang ngomong itu bisa CSM, bisa teman-teman IT asset, itu kan. Karena dua-duanya menurut saya punya hak lah, gitu. Ngomong ke usernya bahwa ini misalkan si Pak Yusman ini bikin tiket ke kami, laporannya bahwa dia nggak bisa kerja, laptopnya lemot. Setelah kami cek, ternyata dia tuh prosesnya masih Celeron bu, dan ini nggak comply kalau misalkan bawa WOD. Meskipun sebenarnya Wi-Fi-nya itu bisa dipakai, karena Wi-Fi-nya udah support 5G misalkan, gitu. Ya udah tinggal kasih tahu gitu. Pak Adi itu mekanismenya mau dimasukin di mana? Mekanisme Kan kalau apanya Pak? itu tadi kan ini kan mirip kayak prosedur kan. Yang tadi Ya. Pak Adi bilang itu kan prosedur kan. Yang boleh bawa laptop speknya segini, kalau nggak boleh nanti tindakannya seperti apa gitu kan. Nah itu kan ada prosedurnya yang mengacu ke SK ini. Nah itu prosedurnya nanti mau dibikinin atau gimana? Tuh. Oh dibikinin dong Pak, tapi kan minimal nih jadi dulu. Oke, terus ini kan ada, kalau ini kan udah langsung nyebutin nih i3, i5, i7, padahal kan sekarang kan udah di ntar apa di Ada kemudian yang hari speknya kan udah nggak pakai i5 lagi kan, udah pakai Ultra dia kan, Ultra 5, Ultra 7. Itu nanti berarti kan akan berubah terus itunya kan makanya SK-nya. di situ ada maka di situ di prosesornya kan ada or higher Pak. Prosesornya kita bottomnya, tapi higher itu berarti boleh. Berarti ya kalau misalnya ya gitu. Iya. Kalau misalnya nanti keluar nih versi Windows yang baru nih, dia ternyata butuhnya i3 minimal ya, i3 Gen 13, itu terus gimana? Dia butuh i3 Gen 13. OS-nya kan juga ikut berkembang. Dia pasti minimum requirement-nya kan naik juga kan. Betul. Kalau sini kan disebutinya kan masih i3 Gen 10. Ya berarti kan secara speknya kan nggak memenuhi kalau misalnya nanti OS-nya itu udah meningkat lagi versinya. Betul Pak, betul. Nah, Masukan Bapak apakah akan rutin diupdate itu kebijakan polisinya? Menurut saya sih kalau yang kayak gitu
jatuhnya sama kayak standar software untuk staff. Jadi Mm-mm. SK-nya itu Maksudku itu supaya SK-nya nggak berubah-ubah, bisa nggak dibikin standar perangkat kerasnya, terus nanti SK-nya itu standar itu, nanti yang berubah standarnya aja. Ini betul masukan gitu aku maksud ya. saya. Betul. Nggak salah Padi. Pak, betul. Ya, Padi. ya. Pak, aku Ah. izin dulu ya Pak ya. Mau balik kandang, paling aku pakai handphone ya. Iya. Kan udah ada siapa? Ada Brian kan, ada Indra, nggak apa-apa. Ada Indra. Pak Ibnu izin dulu ya Pak Ibnu ya. Oke, Pak. Betul yang disampaikan Pak Bertus betul. Jadi pikirnya tambahan nih Man, mungkin harus dibikin seperti kayak SK standar software, standar aplikasi. Itu kan setiap tahun kan standarnya berubah-berubah. Jadi supaya SK-nya itu nggak berubah. Yang berubah itu cuma standar perangkat keras, standar misalkan Wi-Fi-nya. Ini tuh ditaruh di lampiran. Jadi yang berubah itu lampirannya doang. Tiap ada perubahan, yang diupdate cuma lampiran dari SK BYOD misalkan lampiran gitu loh. Oh, oke. Pernah tahu kan Man yang standar standar software ya? Iya, Nah, dari aset ada tuh di yang dari aset kan. SharePoint-nya. Nah, itu kan bawahnya kan yang berubah kan cuma bawahnya doang kan. Yang atas itu nggak berubah. Berarti dong kayak kalimatnya mungkin persyaratan mengikuti standar yang ada di dalam lampiran, yang terlampir dalam lampiran apa-apa gitu maksudnya. Betul. Mungkin kayak gitu lebih enak ya. Iya, berarti nggak langsung dijabarin spek detailnya di tabel-tabel kayak gini kan? Iya, tapi di lampiran. Betul, Pak. Setuju, Pak. Berarti Idenya bagus. nanti saya coba membuat SK standar speknya, misalkan dari spek laptop Windows, laptop iMac, Enggak. MacBook. Jadi nomor 3 itu sedikit direvisi, Man. Iya. Persyaratan perangkat dan aplikasi mengikuti standar yang berlaku pada lampiran 1.1. Udah jawaban itu aja. Udah. Oh iya. Nah, nanti berarti yang buat SK standar lampirannya siapa Pak? Saya atau siapa? lampirannya. Iya, nanti saya buat lampirannya kan, berarti Lampirannya pakai yang di dokumen aja, terpisah. Man. Lampiran enggak, lo jangan di dokumen terpisah, lu tinggal tambahin paling bawah. Oh, Lampiran. Tabel-tabel kayak gini gitu Tabel kan. ini cuma dipindahin ke bawah aja, Man, ke paling bawah. Oh, oke, not siap. Paham? Karena yang mungkin sangat berubah kan adalah persyaratan perangkat dan aplikasinya. Itulah. Ya, ada lampiran 1 itu adalah terkait persyaratan perangkat. Lampiran 2 persyaratan aplikasi. Udah. Yang paling berubah kan itu doang. Iya. Tapi yang poin nomor 4 apa tuh 4? Oke, berarti ini lanjut nomor 3 berarti itu aja ya Iya. review. Dipindahin ke bawah. Oke. Berarti Pak Adi mau tanya Pak. Buat standar perangkat sendiri itu belum ada berarti ya Pak? Belum. Makanya kita diskusi meeting. Okay. Apakah ini oke gitu? Oke. Enggak, maksud saya kalau memang sudah ada nggak perlu dibikin lampiran, mengacu aja ke sana gitu. Ternyata belum ada ya sudah nggak apa-apa. Maksud saya tuh gitu, maksudnya ada lampiran terpisah gitu ya Pak Arif ya? Bukan lampiran terpisah. Jadi mungkin ada standar sendiri, ada dokumentasi, dokumen sendiri yang digunakan sama tim aset ya. Iya. Dan ini tim aset yang persyaratannya apa aja mengacunya ke situ gitu. Jadi bukan dalam bentuk lampiran. Oh, saya paham. Gitu. Maksudnya gini. Koreksi kalau saya salah ya. Iya. Maksudnya adalah prasyarat perangkat dan aplikasi itu merefer ke SK standar hardware dan software yang dimiliki oleh IT asset gitu kan ya. Betul Pak. Nanti si IT asset itulah yang
harus setiap tahun itu ngecekin apakah masih valid. Iya, Jadi mereview. di IT Asset itu nanti ada ini ya Pak Burhan, Pak Ajis, ada standar hardware dan software untuk perangkatnya Binus, standar Itu udah ada hardware dan SK-nya. software. Kalau SK-nya udah ada Itu untuk udah ada SK-nya. udah Enggak juga ya. jalan, Jadi udah. itu udah ada SK-nya, namanya standar perangkat lunak yang diinstal di desktop PC dan laptop di Bina Nusantara. SK Ya itu. 005. Nah itu udah ada kan? Ada Pak, Udah, SK standarisasi software Itu, perangkat. nah cuman dia kan itu di bawahnya. Sorry. Ada Operating nih. system sama software Iya. hardware-nya itu kan masih ikut Nempel. spek yang jadul. Ya masih Oh. nempel. Nah itu yang direvisi. Perlu Tapi di direvisi situ juga. ada keterangan last update Pak. Last update ya. Heeh. Yang mana ya? Ada concern Pak- apa dari Pak Burhan dari lagi apa buka yang nggak ada? Pak? Oh enggak sih, cuman Oke. ingat aja. Coba buka kalau mau sekalian nyimpang bentar Sebentar. screen. Sambil nunggu buka nih, Iya. nunggu buka ya. Aduh, Saya- buka apa masih lama, man jam 6 kan ya? Itu saya buka itu dokumen Pak Burhan. Nah, itu kan Kirain mau setengah hari doang. PC laptop ya sama MacBook itu kan udah ada. Cuma yang smartphone nih Pak, merujuk kemana ya Pak? Nggak apa-apa, itu nanti suruh tambahin orang aset. Soalnya kan dia kalau itu kan pakai MFA sih. Saya dari masukin smartphone itu Iya, karena MFA itu. paham. Concern kamu itu nanti orang aset suruh tambahin Oh, oke siap Pak. di standarnya itu. Udah ada belum Pak? Pak. Share aja, Pak. Ntar aja coba. Ini saya stop dulu. SK standarisasi software, yes. Iya. Tuh, siapa yang mau buka tuh? Saya aja deh berarti sekalian share. Nah, ya, boleh. Tuh SK-nya. Kalau buka chat share screen gimana ya? Bentar, share screen yang hilang. Dah nih. Oh, Pak Burhan udah. Apa? Ya. Itu kan lampiran tuh. Nah, lampiran ini kan ada software master 1. Itu kan kalau kata Pak Burhan itu ada 23 H2 or latest. Tapi ini sebenarnya kan 2024, 2025 ini belum diupdate. Nah, ini PR-nya ITSet tahun 2025 ini mesti keluarin lampiran yang 2000 tahun 2025. Apakah sekarang udah berapa ya? Windows 11 berapa nih sekarang Per? Bentar. Ya kan di versinya Pak, di belakangnya tertulis tuh Pak, versinya 23H2 atau lebih. Latest. Sekarang Atau kan udah iya. sekarang kan udah lebih kan. Sekarang Iya. udah ada 24H2. Iya, Nah, masuk nanti Pak. iya betul. Cuma ini kan ini kan lampiran tahun 2024. Tahun 2025 Pak Burhan sama teman-teman aset diharapkan ngerevisi ini tahun 2025. Di mana Windows 11-nya Education 64X versinya tulis 24H2 or latest. Oh, maksud saya nggak berubah ketika tadinya kan kayak Windows 10 Pak. Terus ketika berubah Windows 11, ya udah kita rubah jadi Windows 11 gitu Pak. Revisinya. Oh, Kalau tapi LED-nya mah itu berlaku ketika versinya mau 23H4, berapa, serah Pak. Itu yang penting kan ada kata-kata LED ketika betul. terakhir saat ini. Yang penting yang di depan Pak yang kita jaga Pak. Software Oke. atau aplikasinya. Oke, berarti apa sama Pak Bertus, kalau tadi concernnya itu misalkan kalau misalkan ada hardware dia jalannya di Windows 11 24H2. Kalau memang terbukti memang ada hardware tertentu yang jalannya cuma di version Windows itu, maka sebenarnya dokumen ini harus diupdate. Tapi selama nggak ada itu, berarti 23H2 or latest itu masih valid. Boleh tetap dipakai terus. Untuk jadi standarnya misalkan untuk BYOD atau aset komputernya Binus gitu. Mau PC, mau laptop, masih valid dong.
Ya, Karena jadi nggak Padi ada kita masalah. waktu keluarin SK ini, itu versi yang keluar 23H2. Nah, Betul. kita tambahin LEDs karena ketika mikir ke depan, ya kalau update-update terus kan kita harus rubah revisi, makanya kita masukin Ya. LEDs gitu. Pak Burhan izin Pak, Next. boleh dikasih di chat itunya Pak, Oh, yang hitungnya. ini Pak? Heeh. Siap. Bukan. Siap. Bukan. Yang SK-nya itu loh. SK yang 001. Enggak, itu kan lampiran. Iya, ini Oh, siap. Atasnya kan SK-nya. Satu bundle. Iya, ini saya Ya, kirim. Ya, Siap. siap Mas Ape. Ini kan ini udah SK-nya kan. SK-nya kan satu atasnya, bawahnya cuma lampiran doang, Pak. Enggak, kalau yang lama itu dia ada nyebutin hardware-nya juga. Jadi di sini ada nggak? Ada hardware-nya nggak? Itu tadi. Nggak ada sih tadi. Enggak, ini software doang. Software doang ini. Ini kan standar perangkat lunak yang diinstal di desktop Iya. PC laptop di Bina Nusantara. Perangkat lunak nih, Judulnya apa paling atas? sama Pak. Software ini. Oh, software doang ya. Ini Software standar perangkat doang. lunak. Oh. Kalau hardware belum berani, Pak. Karena bisa jadi buah si malakama buat aset. Padi tahu dah tuh. Ya, belum. Kecuali untuk ya kalau misalkan mau dibikin, makanya saya bilang SK-nya SK untuk hardware BYOD. Jangan SK hardware untuk perangkat BINUS. Nggak berani. Sampai saat ini belum berani. Belum pede orang aset. Nggak, kalau yang tadi kan disebutin spek hardware-nya tuh yang BYOD. Ya. Berarti kan ada lampirannya sendiri untuk yang spek perangkat kerasnya. Tapi untuk yang perangkat lunaknya kan ngikutin yang SK ini kan Mas. Saya oke gitu Iya, betul gitu aja. Setuju lah, dah. Jadi untuk perangkat lunaknya ngikutin SK ini, perangkat kerasnya ada di paling bawah lampirannya, Man. Paham nggak, Man? Maksudnya bikin tabelnya lampiran paling bawah gitu kan setelah Ya, selesai di poin paling kan. di paling bawah itu lampiran hardware-nya. Tapi untuk lampiran yang lampiran untuk yang standar software-nya itu mesti merefer ke SK-nya yang standar software udah ada. Oke. Tabel-tabel ini kan nanti pindahin ke dokumen paling bawah kan? Gitu kan, Pak? Betul. Cara bikin skripsi kan? Tapi itu yang bagian OS itu jangan lu masukin di situ. Karena itu ngomongin cuma perangkat keras tok. Keamanan pun itu lu buang. Oke. Jadi yang OS keamanan lu buang. Nggak ngomongin OS sama keamanan. Itu OS keamanan itu mengacu kepada SK standar software yang udah dibikin sama orang aset. Oke. Paham ya, Man? Jadi coba dibikin dulu dah. Nanti lihat gimana. Thank you ya, Pak Berto sama Ape masukannya. Yo, Pak. Padi kalau terkait perbaikan gimana tuh Padi? Perbaikan. Batasan tim CSM itu sampai mana, Pak? Sabar. Tunggu, baru ngomong ini udah ke bawah dulu. Sabar. Ya, tadi kan udah ada perbaikan juga. Ya udah, lanjut. Bawa dulu. Udah, yang ini udah clear. Mau revisi sekarang Pak nanti aja Pak revisinya? Aja. Oke, siap Pak. Waktunya. Maaf, mau nanya lagi. Kalau yang tadi udah nyebutin apa antivirusnya pakai apa itu udah ada ya? Itu Windows Security up to date. Oh, berarti antivirusnya nggak di state, hanya bawaannya Windows 11 aja. Ya, sesuai yang ada Pak, sesuai yang kita pakai regulasi yang ada kita sih, yang sedang jalan. Kan sampai saat ini nggak ada antivirus untuk desktop, semua pakainya Windows Security dari Windows 11. Kalau yang pakai yang Mac? Pakai yang Mac ya Xprotect. Nah itu Xprotect atau apa tuh? Kalau di Mac tuh apa namanya?
Oh itu Eh, bawaannya Mac-nya ya, itu ya Iya, Express. Iya, yang bawaannya. iya. Oh, Kalau yang Android, ya bawaan Android, apa adanya di Android aja. Nah, cuma kalau Oke. Android, gimana memastikan bahwa itu Android-nya tidak di jailbreak? Nah, itu susah. Di ini ya, apa namanya, di istilahnya tuh, di jailbreak itu, di Iya, root. root. Nah, itu mungkin harus di set juga, man. Oke Pak, dikasih Non-root device. Gitu. OS-nya non-root ya, no root ya di sininya ya, Non-root kasih. device. Tapi gimana memastikan kalau perangkat yang Android itu non-root tuh gimana? Ketika bawa, memastikannya gimana? Karena balik lagi, Windows belum punya MDM. Kalau sudah punya MDM atau UEM, itu enak. Ketika mau pakai perangkat BYOD, mesti diinstalin dulu agent. Tuh, kalau udah diinstalin agent, maka IT itu tidak perlu mikirin dua kali ini gimana caranya, MDM-nya atau apa bla bla blanya, udah pasti aman gitu. Bukan begitu Pak Heribertus? ya ini berarti nanti kalau orang mau pakai, kan ibaratnya kan harus ngedaftar dulu kan ya? Nah, kalau MDM-nya yang Binus itu provide beli, maka ada aturannya bahwa harus daftar dulu kalau mau pakai. Tapi kalau misalkan MDM itu tidak di-provide, aturannya mungkin hanya sekedar bikin tiket aja, lapor saya pakai kayak permintaan akses administrator gitulah Pak, mungkin buat di data bahwa oh ini pakai perangkat pribadi gitu, oh ini pakai perangkat pribadi gitu. Jadi sama kayak kalau misalkan ada keluhan, dicek dulu benar nggak nih orangnya ini terdata sebagai karyawan yang bawa perangkat pribadi. Kalau enggak ya nggak dapat support dari IT gitu loh. Suruh urus dulu. Berarti kan apa? Ini yang di pikiranku ya. Berarti kan screeningnya itu pada saat si usernya bawa perangkat pribadi mau join, minta akses ke network Binus gitu kan? Betul. Iya nggak? Tapi kalau misalkan sekedar bawa laptop pribadi sampai saat Mhm. ini kan kalau mau connect ke Binus itu ya tinggal connect aja, isi username-nya pakai username yang @binus.edu, masuk deh ke jaringannya Binus. Nah, gimana caranya kita supaya nggak langsung usernya masuk ke situ, tapi ngelewatin tiketing dulu, atau memang diperbolehkan itu, atau gimana? Kan harus ngikutin persyaratan yang hardware sama software tadi. Betul. Nah ini yang sampai saat ini saya masih belum kepikiran gimana caranya. Nah, kalau saya bawa laptop pribadi ke Plus kantor, sama kalau yang sudah kedaftar sebelum aturan ini diberlakukan nantinya, itu nanti gimana? Misalnya gini saya udah Pak, terlanjur, gini. misalnya nih semua HP kan udah Nih, terlanjur kedaftar nih. saya ketemu jawabannya, tapi itu karena dulu saya pernah implementasi yang di kantor yang lama. Jadi kalau nggak salah tim infra itu sekarang pakai namanya paket fence. Tim infra pakai paket fence namanya. Dulu saya juga pernah setting paket fence. Intinya itu paket fence itu saya bikin untuk tamu yang datang ke kantor, kemudian dia langsung colok pakai kabelan atau connect ke WiFi. Jadi selama MAC address-nya itu tidak terdaftar di routernya Binus, di DHCP-nya Binus, MAC address-nya itu nggak terdaftar, maka dia nggak akan pernah dapat koneksi internet Binus, kayak dibuang ke suatu VLAN atau subnet yang dia di situ cuma nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma keluar landing page, Anda belum terdaftar untuk dapat mengakses internet Binus atau masuk ke lingkungan Binus, silakan bikin tiket dulu menggunakan email @binus.edu Bapak Ibu, ya kan. Kalau bikin email kan bisa pakai tethering dulu kan, kalau enggak langsung kontak IT lokasi, datang ke ruangannya atau apa gitu. Tapi makanya nih BYOD ini sebenarnya ketika dipropos itu nyenggol banyak pihak gitu loh. Infranya juga mesti nyediain apa namanya IDS, Intrusion Detection System, kayak packet fence.
supaya ketika orang bawa laptop pribadi itu nggak sembarangan masuk gitu loh. Tapi balik lagi, dulu itu Kalau pribadi Pak, kayaknya pakai VPN deh Pak. kalau pribadi pakai VPN masuk kan gitu loh. Iya. Nah Tapi kan makanya harus request dulu tuh. betul, misalnya gini, kalau pakai laptop pribadi pakai VPN nggak juga gue bawa laptop pribadi nih ke kantor, gue cukup konekin Binus Tab. ke binus wifi, gue dapat internet VPN kan kalau mau masuk ke yang Oh, Masuk iya. aplikasi Betul, internal, VPN. Pak. Masuk internal Iya, ya. VPN iya. Kalau nggak VPN itu sebenarnya kalau gue pakai laptop pribadi, gue masuk ke Binus, gue pakai VPN, iya gue paham. Satu lagi mumpung ingat, ini skopnya mau seperti apa? Skopnya nanti, apakah hanya karyawan BINUS, apakah juga dosen, apakah termasuk student yang di school, atau semua Saya guest jawab, ini tuh tamu hanya yang di sebatas, BINUS? ini hanya sebatas karyawan, tidak ngurusin dosen, tidak ngurusin mahasiswa. Berarti ruang lingkupnya di situ ada ya? Ruang Ada, Pak. lingkupnya mungkin ditambahin, itu Seluruh karyawan. karyawan BINUS ya? Iya, Karyawan siapa? karyawan Binus man, tambahin. Takutnya dibilang Siap. karyawan tetangga gitu, nggak boleh man. Siap. Ya kan, ya maksudnya kan skopnya kan harus jelas kan. Jelas. Diperlakukannya ke siapa? Kalau karyawan Sebenarnya berarti kan bukan kalau karyawan karyawan Binus sebagai doang man. dosen, ya kalau dia dosen tapi bukan karyawan berarti nggak ngikut aturan ini gitu loh. Betul. Apalagi Pokoknya kalau dosen, dia itu karyawan, dia akan kena ini. Mau balik lagi sih Pak, nerapin IDS itu mahal. iya, semua harus ada modalnya. Perangkat keras, perangkat lunaknya, terus sama orang-orang yang operasikan itu kan juga harus paham. Betul. Terus yang sebenarnya dulu saya udah pernah ngajuin sih, sampai USB itu harus diblok. Karena di kantor saya yang lama, itu data di USB itu diblok. Tapi waktu saya ajuin, zaman-zamannya Pak Johan M. Kerta, gue diomelin. Nggak bisa, kamu mencegah orang berkreativitas. Oh ya sudah. Tapi kan ini kalau yang ini ya, kalau yang di pikiranku ini kan kayak sebenarnya kan kita kan mau terkait sama keamanan data kan ini. Iya. Keamanan data yang ada di BINUS itu jangan sampai keluar disalahgunakan sama orang yang bisa mengakses jaringan BINUS. Betul. Berarti kan kalau menurut pikiranku kan semua orang yang mau mengakses informasi BINUS itu harus tercatat. Betul. Ya kan? Karena dia ada peluang untuk menggunakan jaringan BINUS yang ada peluang juga menggunakan atau mengambil datanya atau informasi yang sebenarnya itu milik internal. Betul. Nah, hebat nih Bapak. Terus gimana caranya kalau dia misalnya udah resign? Gimana caranya kalau dia sudah resign? Berarti nanti ada tambahan di prosedur exit clearance, di mana ketika di prosedur exit clearance kan pertama berarti mungkin ya ini di benak pikiran saya. Tapi ini baru wacana ya Pak, karena mesti harus nenggol-nenggol sama infra. Pertama dia tuh harus dicabut MAC address-nya dia dari database-nya di packet fence atau IDS lah, dicabut tuh MAC address-nya, dihapus, sehingga dia nggak akan pernah bisa masuk lagi ke BINUS, mau akses WiFi, mau pakai akses LAN ya. Terus kalau terkait data, ini sebenarnya hubungannya sama MDM. Jadi ketika orang karyawannya resign, contoh pakai Intune lah ya, kan ada Intune. Kalau di Intune itu kan ketika kita mengizinkan laptop pribadi kita dipakai untuk bekerja, maka secara nggak langsung kita itu menyerahkan data yang ada di laptop itu untuk diakses oleh perusahaan kantor. Mau ada data pinjol, mau ada data liburan keluarga, itu sebenarnya bisa diakses oleh perusahaan, ya kan?
Atau misalkan kalau di Intune itu sebenarnya bisa dipisahin tuh. Pokoknya yang ketika pakai Intune, maka drive D-nya itu nggak bisa diakses. Dia hanya bisa diakses itu drive C, di mana D itu sebenarnya kan data-data pribadi dia tuh. Data pinjol, data liburan keluarga, D-nya dimatiin tuh. Ya, itu Kan? kan kalau ada tools-nya. Betul, Karena kan kalau nggak kita ada, sekarang kalau kita ini kan misal kondisinya kan tanpa tools nggak kan ada, sekarang kan. betul. Makanya ini Nah, kan wacana, jadi tapi ya, cuma kita kasih concern bahwa kalau ini mau diterapkan, itu perlu ada ya, implementasi MDM, perlu ada implementasi IDS. hmm. Nah, itu Terus perlu mengatasi supaya ditulisin tuh. ya, terus karena memang kita kondisi sekarang belum ada tools seperti itu tuh apa yang kita lakukan? Misalnya pencatatannya seperti apa? Kedua, kalau misalnya ada insiden, terus nanti tindakannya apa? Oke, Nah, dari catatan itu kan nanti juga ada pemutihannya. Kalau misalnya karyawan keluar tadi itu terus susah sih Pak. itunya Kalau seperti apa misalkan prosedurnya? jujur ya, kalau Bapak nanya itu ngurusinnya semua tanpa pakai tools, jujur susah. Pasti banyak lobang di mana-mana. Tapi ya kalau emang mau dipaksain, ini berjalan, tapi dengan tanpa tools, ya planningnya Iya. tuh ya susah sebenarnya. Tapi ini ya belum dipikirin lah. Saya belum mikirin, jujur. Nah, berarti kan ada batasan-batasan kan? Betul. Nah, Batasannya, batasan-batasannya itu perlu disebutin nggak betul. di Sebutin. situ? Di sini Karena kan kita batasan. belum otomatisasi kan, berarti kan nggak ada toolsnya nih. Iya, betul. Tambahin Nah, man, berarti man. batasan-batasannya seperti apa gitu? Pak Heribertus menyarankan ada batasan. Ada batasan-batasannya. Contoh nih, ya Batasan-batasan itu maksudnya kita sampai sebatas mana prosedur ini akan dijalankan, pencatatannya nanti kira-kira seperti apa. Kalau kan kita kan nggak bisa langsung kayak yang otomatisasi itu semuanya serba bisa otomatis bisa kedetek kalau misalnya ada apa-apa gitu, atau atau misalnya kalau dia resign ya kita tinggal mengubah flag-nya atau gimana. Nah, itu kan harus disebutin di SK kalau menurut saya loh ya. betul Pak. Tambahannya itu berarti kan harus ada batasan. Contoh nih, kalau misalkan, tapi bentar, batasan itu berarti asumsinya batasan itu kondisi yang kita jalankan adalah ini tidak ada tools yang buat bantuin ya. Ya, ini Ya, hanya ini asumsinya adalah draftnya diterima sama pimpinan mau jalanin, tapi pimpinan juga harus aware kalau jalan tanpa dengan kondisi yang existing ini, tanpa ada tools, maka ini loh batasan-batasannya. Misalkan data masih bisa diakses, ya kan? Karyawan masih tetap bisa mengakses data perusahaan, ya kan? Batasannya cuma misalkan ya nama usernya kecatat, MAC address-nya kecatat, agak maksa sih, agak nyusahin orang CSM kalau buat nyatetin MAC address-nya. Paling cuma namanya doang kecatat, emailnya kecatat, unitnya kecatat, ya kan, bahwa karyawan ini menggunakan laptop pribadi. Tapi data apa yang masuk ke perangkat pribadi itu nggak bisa dikontrol. ya, jadi Data itu apa? mungkin ada ini ngomong ini pikiran dulu ya, di SK itu mungkin ada satu bagian namanya pengawasan dan pelaporan. Nah, pengawasan dan pelaporannya itu karena ada keterbatasan karena kita belum melakukan otomatisasi atau belum ada perangkat lunak yang memadai untuk melakukan pengawasan dan pelaporan. Jadi yang bisa dilakukan adalah sebagai yang tadi Pak Adi bilang ini itu. Ya, oke. Jadi ada satu bagian di SK-nya itu pengawasan dan pelaporan. Jadi gimana cara kita mengawasinya dan gimana cara kita melaporkannya. Iya udah, setuju. Tambahin. Berarti ada nomor berapa tuh? Mungkin masuk ke privasi kali ya. Pemantauan. Privasi. Berarti masuk ke pengawasan, pelaporan, kemudian Nah, nggak tahu ya, udah ada sanksinya belum kalau misalnya orang itu melanggar, misalnya dia Nah, pakai kalau tapi nggak misalkan ngedaftar, nah itu gimana? ngomong sanksi,
itu bukan ranah kita, Pak. Saya juga nggak mau ngomong sanksi, tapi minimal ini jadi dulu ya, sampai ke pengawasan, pelaporan, nanti di bagian akhir itu sanksi itu ngomongnya sama orang haji sama orang legal. Baru ngomong di situ. Kita minta mereka yang tentuin sanksinya apa. Gitu. Kalau misalnya nggak didaftarin tapi dia mencoba akses gitu, Tidak didaftarin, maksudnya maksudnya dia bisa Orang- akses, dia itu tapi bawa dia laptop nggak pribadi, bilang ke IT, ya tapi dia nggak nggak bilang bilang-bilang ya. IT. Ya itu termasuk ke dalam itu termasuk ke dalam apa tuh pemantauan. Masuk ke situ, Pak. Artinya Iya, nggak bisa mantau kita. ya ini kan ibaratnya kan kita ngeluarin disclaimer-nya dulu gitu loh, Di. Iya, paham Pak. Makanya di poin nanti pemantauan dan pengawasan itu di state bahwa IT sampai saat ini gini, ngomongin ntar kata-katanya diperhalus lah. Intinya mau ngomong gini, IT tanpa tools yang memadai atau dengan kondisi yang ada saat ini, IT tidak bisa memantau karyawan yang menggunakan notebook pribadi untuk kerja, itu kan belum bisa. Intinya mau ngomong itu kan, kita belum bisa mantau nih. Kita juga nggak bisa ngontrol. Kenapa? Karena nggak bisa mantau. Tapi kita bisa mantau dengan cara misalkan kalau ada keluhan, disitulah kita menjalankan fungsi pemantauan. Oh, ini laptop pribadi dipakai, tapi sama Bapak Ibu belum daftar nih, belum ngomong ke IT, ya udah. Maka disitulah baru ketahuan pemantauannya. Sebatas himbauan kan. Kira-kira sebatas himbauan gitu ya. Betul, jatuhnya adalah himbauan untuk ngelaporin, tapi fungsi pemantauan itu nggak bisa dijalankan dengan kondisi yang ada. Kemudian ngontrol juga nggak bisa dikontrol karena nggak ada toolsnya. Ya, makanya tadi di bagiannya pengawasan dan pelaporan maksudnya dimasukkan di perintilan-perintilan itu dimasukkan di dalam situ gitu maksudnya. Iya, setuju. Ini baru ada masa berlakunya nggak sih? Hah? Di situ disebut masa berlakunya ya? Masa Belum. berlaku belum, tapi Belum ada, Pak. betul. Menurut saya perlu disebutin masa berlaku, artinya ini berlaku selama karyawan ini masih menjabat sebagai karyawan di Yayasan Bina Nusantara. Itu perlu, betul. Betul. Itu perlu ditambahin, betul. Di akses penggunaan kali ya, nambahin ya. Boleh. Masa berlaku. Jadi 4, akses dan penggunaan. Ada jaringan, aplikasi, masa berlaku, gitu. Lalu tambahin di situ. Ya. Susah juga ya, disuruh bikin draft BYOD, mau lihat kayak gimana, tapi nggak disiapin toolsnya. Terus itu kan, ini kan nanti bentuknya SK ya? Betul, SK. Yang nomor 11 itu kira-kira perlu nggak? Nomor 11 mana? Persetujuan. Oh. Kalau SK kan pasti nanti ada tanda tangan direktur kan? Kenapa Pak Bertus bilang ini nggak perlu? Maksudnya kan ini SK, di atas kan udah disebutin. Kalau yang disebutkan sekaligus menjamin keamanan data lembaga dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Kan harus mematuhi ini kan. Oh iya juga mau ya. Nggak mau kan ini SK dibikin orang mematuhi SK harus, ini kan. Betul. Setelah ini disahkan. Betul. Betul. Boleh. Masukkan Pak Bertus nggak perlu. Please. Karena kalau baca kalimatnya ini kayak kita baca ini aja, surat apa ya, kayak surat pernyataan aja. Pernyataan. Karena konsepnya kan ini surat keputusan kan, ini diputuskan kesepakatan bersama, ditandatangani sama direktur dan berlaku untuk semua karyawan BINUS kan. Makanya di atas itu kan disebutkan juga berlaku untuk siapa harusnya. Betul. Setuju.
Oke, nanti saya note dulu. Ya juga ya. Ini baru IT-AT, belum main infra. Wah, makin ribut ntar. Kayak infra lebih ribet lagi ntar. Nah, infra baru deh tuh ke Aceh dan Lega. Oke, tadi poin 3 udah dibahas. Nanti udah direvisi suruh tabelnya ke bawah. Terus poin 4 nih. Poin 4 itu akses dan penggunaan. Berarti ini lebih discussnya lebih ke tim infra ya, Padi ya? Untuk Betul, jaringan lembaga. betul. Nah, Tapi nanti Kalau aplikasi ketika ngomong apa Pak? aplikasi mungkin ikut yang SK aplikasi tadi dong ya? yang diizinkan ini ya. Nah, ini tuh Iya. kemarin ada tambahan itu sih. Harus yang apa ya? Harus yang berlisensi BINUS atau Jadi license. kemarin itu saya kasih masukan di mana kalau aplikasi diizinkan itu ya aplikasinya itu wajib lisensinya itu dari BINUS atau lisensinya freeware. Jadi kalau misalkan Pak Heribertus punya laptop pribadi, ya kan? Pak Heribertus beli nih Adobe CC sendiri, ya kan? Terus Pak Heribertus mau pakai laptopnya buat kerja di kantor. Karena itu lisensi Adobe-nya itu bukan punya BINUS, maka ketika dipakai buat kantor, itu aplikasi harus dibuang, jangan install. Kenapa? Karena sudut pandang saya adalah saya nggak mau nambahin kerjaan teman-teman CS sama orang aset. Dimana kalau ya catat aja, mintain ya saya mintain bukti bukti siapa namanya bukti pembeliannya, mintain aja kalau emang ini kan dia bilang katanya resmi, mintain aja gitu. Mana bukti pembeliannya? Menurut saya ngapain gitu, nambah-nambahin kerjaan orang IT location. Pokoknya kalau memang ready untuk dipakai buat kerja di perusahaan, di kantor, ya, maka ya harus pakai aplikasinya yang ada di kantor aja. Lisensinya lisensi kantor. Ya, jadi kalau misalnya di laptopnya udah terlanjur install aplikasi yang bajakan, Kan itu kita gimana? nggak ngomong Harus, bajakan. Masalahnya agak susah menentukan bajakan apa enggak. ya itu di Gimana? konsepnya itu ditulis penggunaan aplikasi bajakan. Mana? Penggunaan aplikasi bajakan atau ilegal dilarang di area lembaga dan harus segera dihapus. Ya itu kayaknya perlu direvisi deh, Man. Nah, Karena yang mau menghapus siapa gitu. penggunaan aplikasi dengan lisensi bukan lisensi lembaga ya wajib dihapus. Nah, itu yang menghapus benar siapa? Ya udah terus di situ akan dihapus oleh tim IT. Dah gitu aja. Nah, ini kan mekanisme waktu pertama kan. Kenapa, Betul. Pak? Itu kan mekanisme waktu pendaftaran pertama. Betul. Waktu dia mau join. Setelah itu kan dia di hari-hari berikutnya kan dia pasti udah bisa join lagi kan, tanpa harus ngelaporan ke IT kan. Betul. Tapi gimana monitoringnya? Nah, itu masuk ke Tapi dalam gimana pengawasan. kalau di hari berikutnya dia install lagi? Ya itu dia itu masuk ke dalam poin pengawasan bahwa nggak bisa dikontrol karena nggak ada aplikasi. Nah, itu poin itu dimasukkan di pengawasan yang tadi. Iya, Jadi makasih, Pak. itu sebagai masukan supaya kita punya tools untuk melakukan pengawasan itu. Gitu Betul, kalau menurut Pak. aku ya. Iya, setuju, Pak. Hebat sih, Bapak. Ih, detail sekali, luar biasa. Benar nggak, teman-teman? Setuju ya? Nice. Saya itu kenapa maunya tuh adalah kalau orang pakai laptop pribadi, license-nya hanya license BINUS, karena saya nggak mau bikin teman-teman tuh repot, harus mendokumentasikan si A itu memang Adobe CC-nya resmi, si B itu memang Internet.manager-nya belinya resmi. Saya nggak mau ribet. Pokoknya kalau mau pakai ya harus lisensinya BINUS atau freeware. Kalau enggak ya nggak boleh pakai buat di kantor.
Tapi nanti ada wacana pasti, "Udah gimana dong? Windows nggak bisa memprovide, saya mau pakai aplikasi, misalkan SPSS, saya beli loh sendiri gitu loh. Mahal nih, saya beli 10 juta nggak apa-apa, buat saya kerja," gitu kan. Itu mau jawabnya apa ya? Pasti saya akan jawab, "Kenapa Bapak beli? Kenapa Bapak nggak minta ke pimpinan Bapak untuk anggarin?" Nggak dikasih. Nah, itu kan urusan Bapak sama pimpinan Bapak. Berarti Bapak nggak bisa ngeyakinin pimpinan Bapak ya? Gitu ya. Bener nggak sih? Kalau misalkan, "Saya pakai software mahal-mahal loh," gitu. "Demi binus loh, nggak apa-apa." Baiknya sih dipropos, Bu. "Pak, biar Windows aja yang beli," gitu. Kok ternyata pimpinan bilang, "Ya nggak apa-apa, kan lumayan, kita nggak keluar duit." Nah, itu yang mumet. Berarti mau nggak mau nambahin kerjaan teman-teman CSM tuh, di lokasi. Harus pun bisa mencatat laptop pribadi A, softwarenya X, itu license. Nah, itu gimana? Berarti kan ini kalau dia punya aplikasi license yang dia beli secara resmi, boleh kan? Nggak Walaupun nggak ada boleh, di daftar Binus. Hah? Nggak boleh? nggak boleh. Buang. Ketika didaftarin itu harus nggak ada. Setelah didaftarin, dia install lagi sendiri karena dia laptop pribadi gitu ya. Nah, itu yang nggak bisa dikontrol. Masuk ke dalam pengawasan. Aksesnya dia pecah ke admin, kita nggak bisa kontrol. Dia install lagi sendiri, ya itu pasti bisa. Pasti bolongnya di situ. Tapi kalau dia bisa menunjukkan hal itu gimana, Pak? Misalkan dia benar-benar beli license nih, Nah, kalau dia harus dihapus dulu kan berarti penggunaannya bisa aja itu apa ya? Seperti license-nya kehapus misalkan gitu kalau harus di itu lagi kan. Atau enggak dia nggak tahu nih. Dia masuk ke sebuah aplikasi, yang install aplikasi itu di laptopnya dia, masukin license yang dia punya, terus kalau itu harus dihapus, dia nggak tahu lagi nih. SN-nya. Iya gitu, dia harus masukin SN-nya lagi gitu kan. Makanya itu kan jadi sebuah konsekuensi ketika Anda mau pakai laptop Anda buat pekerjaan kantor, ini term and condition-nya. Artinya, itu akan dihapus. Meskipun sebenarnya Anda itu bisa akan install lagi setelah kami catat, di awal itu udah kami catat, nggak ada aplikasi itu, tapi setelah udah sebulan, diinstal lagi sendiri, karena dia masih punya SN-nya, itu nggak bisa dikontrol. Itulah menjadi yang perlu diperhatikan di poin pengawasannya. Kita nggak bisa ngawasin, karena nggak ada aplikasi buat ngawasin itu. Sekalipun dia installnya bajakan, itu nggak bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol itu adalah paling begini menurut saya. Kalau dari PC-nya dia itu kebaca bahwa itu ada attack ke suatu server atau kayak semacam attack dari virus, maka warning pertama itu diingatkan bahwa dia harus install ulang semua format bla bla bla. Warning kedua, aset itu nggak boleh dipakai buat di kantor. Tapi gimana caranya orang info memastikan itu nggak dipakai lagi di kantor? Misalkan dia lock MAC address-nya block, aman, bisa kayak gitu, ya kan? Tapi kalau misalkan dia install MAC address changer, ya bisa pakai lagi, karena memang nggak ada aplikasi agent yang buat ngontrol ngunci benar-benar di PC atau laptop pribadi dia. Jadi sebenarnya terlalu banyak lobang kalau tidak ada agent. Makanya MDM itu perlu. Gitu. Kalau mau ada BYOD. Kalau misalkan BYOD dipaksakan jalan tanpa MDM, terlalu banyak bolongnya. Nah, itu poin-poin bolongnya itu ada di poin pengawasan dan kontrol itu. Ini nggak bisa dikontrol, Pak. Ini nggak bisa dikontrol, ini nggak bisa dikontrol. Tapi kalau pimpinan memaksakan bahwa udah jalan aja, ya udah. Ini warningnya udah kita kasih tahu gitu. Tapi seharusnya mungkin Pak Ivan aware lah ya, Pak Indra juga aware kalau dipaksain jalan terlalu banyak hole-nya gitu. Menurut saya sih enggak lah. Pasti akan dipropos
ada agent dulu lah, daripada dia babak belur dipaksain jalan. Tapi benar, terima kasih atas masukan teman-teman. Betul sekali, lubangnya terlalu banyak. Sekalipun ada agent, sampai saat ini kalau ada agent pun ada aplikasi hitam di IT Asset, dari semua vendor yang saya tanyain, tidak bisa mendetek aplikasi itu bajakan atau enggak. Ivanti, Manage Engine, mau Invigate, mau sampai saat ini semuanya nggak bisa mendetek itu aplikasi bajakan atau enggak. Nggak bisa. Adobe CC bajakan sama resmi itu nggak bisa dibedakan. Oke Pak, ini yang kedua Pak, saya mau tanya lagi Pak. Ini kan kita kebijakan ini kan draft ini kan saya ini sudah ada yang penggunaan akses di luar BINUS nggak ya? Misalkan Maksudnya penggunaan akses luar rumah BINUS? misalkan gitu. Misalkan di rumah gitu kan, namanya laptop pribadi, saya mau kerja gitu. Itu ada nggak ya ketentuannya di sini ya? Nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Tapi kan kondisi saat ini di lapangan kan memang udah berjalan seperti itu. Orang pakai laptop pribadi, minta akses VPN, dia perform manajernya, dapat akses VPN, pakai di rumah. Kalau nanya, datanya keambil dong. Ya, udah dari kapan tahu memang datanya BINUS mah kesebar kemana-mana. Maksudnya dengan kondisi yang ada, harusnya tahu sama tahu lah bahwa memang nggak aman. Data itu bisa diambil kapanpun ke laptop pribadi. Tapi di stat nggak ya Pak? Mungkin ada pencegahan di sini gitu mungkin seperti dilarang menggunakan WiFi publik misalkan seperti itu. Nggak bisa. Nggak bisa Makanya ya? kalau nggak, ini kan bring your own device. Artinya kan ketika orang pakai laptop pribadi untuk kerja di BINUS. Tapi setelah dia selesai kerja dari BINUS, dia numpang kerja di kafe, ya selama dia punya VPN dia bisa ngambil data loh. Datanya yang di SharePoint bisa diambil. Data yang di storage BINUS bisa diambil. Ya, tapi setidaknya kalau ada VPN sih ya masih aman lah ya. Aman dari sisi apa? Dari sisi nggak langsung, jadi harus dari WiFi, terus juga kan harus masuk ke VPN kan. Ya itu VPN kan masih cuma, ada kredensial iya, lagi Pak. dari VPN itu cuma nyatet orang ini login per kapan, mungkin bisa dicek dia akses ke IP berapa aja, mungkin bisa ke trace. Tapi apakah VPN itu menjamin bahwa yang pakai VPN itu adik? Gimana kalau orangnya tuker-tukeran password? Misalkan dia tahu nih passwordnya Pak Ibnu, emailnya ibnu@binus.edu. Gue tahu Pak Ibnu mah males. Passwordnya tuh pasti binus 1234. Agak susah kalau kayak gitu. Ya makanya. Karena memang itu lobangnya di situ tuh banyak, ya kan? Kayak gitu tuh lobang, ya kan? Tapi kalau ada agent kayak Incun itu kan minimal Incun itu setahu saya kalau misalkan dia semacam bikin kayak temporary storage, artinya kalau kerja di situ aja. Kalaupun pakai VPN masuk ke jaringan perusahaan hanya di storage itu aja. Nggak bisa copy kemudian taruh di D, karena D-nya pasti di lock. Kalau ada Incun atau MDM, kayak gitu kan. Jadi dari sisi data perusahaan keluar itu kecil. Terus tapi Incun itu juga kurang. Itu hanya menjaga data itu masuk ke storage-nya laptop pribadi. Gimana kalau misalkan email? Sekarang udah zamannya cloud. Kalau saya buka Outlook 365, lalu saya buka Outlook-nya, kemudian saya forward ke Gmail saya,
keluarkan datanya BINUS. Kalau saya akses storage-nya SharePoint-nya BINUS, saya punya akses. Saya copy, kemudian saya buka Google Chrome, saya taruh nih di storage-nya C-nya, habis itu saya upload lagi ke Google Drive saya, keluar datanya BINUS. Ya kalau di sisi software sih agak susah ya. Iya. Kalau di Jadi sisi software. semua yang bolong-bolong itu saya udah pernah ngomongin ketika saya join pertama kali di BINUS. Tapi ya katanya kamu terlalu membatasi orang, kreativitas. Oh ya sudah Pak, bertobatlah saya karena saya kerjanya di BINUS. Ya udah. Dulu nih ya, dulu cerita aja nih. Kalau emang BINUS itu memang bener-bener aware soal data. Dulu saya bawa laptop pribadi ke kantor itu kalau saya bukan karyawan IT, langsung SP3. Di kantor saya lama. Saya bawa laptop pribadi ke kantor, SP3. Saya gunakan email di luar email perusahaan, pakai Gmail, dan saya attach file yang ada di hard drive ke Gmail saya atau Yahoo saya. Besokan itu tim IT akan kirimin surat cinta SP langsung teguran 1 kali, kedua kali ketahuan SP3. Bisa lo dikontrol seperti itu? Real, karena saya yang administratornya. Saya yang kirimin surat cinta itu. Bisa ada aplikasi seperti itu. Bahkan colokin USB-nya merek apa yang di copy, itu bisa termonitor sama IT. Kalau itu saking concern sama data perusahaan. Cuma satu file doang kok, besar Excel cuma besarnya cuma 100 kilobyte data perusahaan Excel. Sengaja di copy sama apa ya? Country director. Itu masuk ke meja hijau. Country directornya harus bayar 2M tahun 2012. Ini Pak, saya ada ide nih. Saya sedikit ada pemikiran ya. Saya pernah sedikit baca terkait penggunaan laptop pribadi. Itu salah satunya untuk pengamanan data di luar dari kuasa, misalnya kekuasaan kita, misalkan laptop itu hilang, laptop itu dicuri gitu kan ya. Salah satunya adalah dengan Enkripsi. mengencrypt, iya. Udah pernah dengar saya. Bukan Tapi itu itu Pak, aplikasi. maksudnya encrypt hard disknya Pak. Betul, namanya checkpoint. Di Oh, kantor oke. saya yang lama pakai checkpoint. Cuma checkpoint itu masih diinstal di semua laptop. Bukan laptop yang pribadi doang, tapi laptop yang punyanya BINUS juga, yang sewa atau itu masih diinstal. Sekarang laptop BINUS itu ada, laptop sewa aja ada 1.200. Checkpoint Cisco dulu pakainya checkpoint Cisco namanya. Itu encryption. Kalau satu software itu 50.000 aja. 50.000 kali 1.200. 50.000 kali 1.200. Mau keluar duit kan segitu. Pada akhirnya kalau emang mau hemat, udah BINUS tidak boleh ada BYOD. Nggak boleh di BYOD. Sampai ke level direktur pun nggak boleh di BYOD. Nah, ini kan sifatnya dari kita pengajuan. menjagain aja kan ya, pengajuan. Iya, pengajuan. Makanya apakah ketika lagi juga kalau misalkan gini, kalau laptop pribadi juga terus tiba-tiba si yang punya laptop pribadi itu mengganti isiannya, dalam artian ini hard disknya diganti, itu juga kan kita harus ada pencatatan gitu kan ya. Makanya kalau misalkan sudah bawa barang pribadi ke kantor, itu mau nggak mau mesti ada agent kayak checkpoint itu. Kalau checkpoint itu
hard disknya itu di-encrypt. Di Artinya encrypt. kalau misalkan bongkar hard disk pun dengan ganti hard disk yang baru Ngedetek ya. dinyalain itu nggak akan jalan. Sekalipun hard disknya dicolokin pakai docking buat dibaca, itu nggak akan kebaca. Karena di encrypt tadi kan. Di-encrypt. Nah, ya. Dia harus dipasang dengan kode apa namanya SN hard disk sama SN motherboard yang sama. Kalau nggak akan kebaca. Ini buat saya kalau misalkan BYOD mau diimplementasikan tuh banyak pertimbangannya. Ini tuh masih perjalanan yang sangat-sangat jauh. Karena concernnya tuh masih banyak. Duitnya mesti keluar banyak ini kalau mau bawa BYOD. Pertanyaannya, saat ini tuh udah jalan BYOD sebenarnya, cuma nggak ada yang ngatur. Jadi kalau ditanya gimana dong, ya data BINUS bertebaran di mana-mana, memang mau apa? Mau bilang dengan bahasa yang halus, ya cuma level-level direktur atau senior manager ke atas yang bawa laptop pribadi, belum tentu anak PKL bawa laptop pribadi aja. Emang BINUS tahu? Enggak. Emang ITSF negor? Enggak. ITCSM negor? Enggak. Pahit lu bawa laptop pribadi pakai buat kerja? Bisa. Saya pakai laptop pribadi? Bisa. Nggak ada yang kontrol. Ya kalau dari saya sih cukup Pak. Mungkin balik lagi ke kebijakan ini mungkin ada tambahan lagi mungkin dari yang lain. Ya itu aja intinya kan dokumen propose, tapi kita utarakan semua concern-concernnya. Iya. Ya, Concern-concernnya kita udah bahas kan tadi ya. iya. Jadi ketika ini dipropose, pimpinan yang baca itu tahu, wah modalnya gede nih kalau mau BYOD diimplementasikan dengan proper. Terus kalau ditanya, apakah BYOD sudah jalan, udah ada sekarang? Udah. Gimana cara kontrol? Nggak ke kontrol. Nggak bisa nggak ke kontrol. Karena apa? Karena BINUS sendiri menurut saya BINUS sendiri yang buka celah. Contoh zamannya Pak Boto itu cerita bahwa wakil rektor itu punya budget untuk ganti notebook setiap tahun. Nah, ganti notebook dan notebooknya itu tidak standar notebook BINUS. Berarti kan bukan laptop BINUS. Laptop BINUS pun kalau dibawa pulang ke rumah, apakah ada yang bisa mengontrol saya ambil data dari BINUS, kemudian saya pindahkan ke eksternal hard disk saya? Kan nggak ada. Ini memang udah bocor. Ketika ada penerapan notebook sewa yang support mobilitas, itu sebenarnya udah bocor datanya kemana-mana. Telat. Laptop udah bertaburan di mana-mana, polisinya nggak ada, telat. Tapi nggak apa-apa, kita semangat, kita bikin, kita rapiin, kita propose, kita kasih concern-concernnya, ya positive thinking aja bahwa semua orang yang kerja di BINUS itu adalah orang yang taat beribadah dan jujur. Udah, gitu aja. Karena ITHT sendiri, si Benny, pakai laptop apa? Dari anak-anak AM aja sendiri banyak penggunaan laptop pribadi sih Pak. Iya, Benny itu dia pakai apa ya? Laptopnya gede tuh kayak ROG. Yang poin 5 dong deh, lanjutnya tadi dulu deh. Yang poin 5 penghapusan data, maka itu kan ada kalimatnya, maka lembaga harus memastikan dihapus secara permanen, itu gimana? Dihapus secara permanen itu paling ketika ke clearance ya harus dipastikan bahwa Kan udah dicuri. Ya itu ya, makanya nggak bisa Pak, nggak bisa. Itu konsen tadi itu ini Pak. udah maju, saya udah cerita nih maju nih, terus Bapak mundur lagi ke belakang. Iya Bapak udah Itu yang tahu tadi Pak. itu. Enggak, masalahnya ditulis Ada pencuri. Masalahnya ditulis di kalimat itu udah ada di draftnya.
Iya, maka lembaga harus memastikan dihapus secara permanen. Cara memastikannya adalah ketika clear di format, udah gitu doang. Bukan, ini kan case-nya kalau di situ tulisannya kalau barangnya hilang. Di Oh, situ kalau barangnya di situ hilang, itu di oh iya nggak bisa. itu Salah, salah logikanya itu ya gimana koreksi ya, gitu ya. loh. Iya, iya benar, Ya benar, benar. dikoreksi aja, dikoreksi yang hilang Iya, itu. iya, iya benar, benar Pak. Betul, betul. Saya salah. Kalau hilang nggak bisa dihapus secara permanen. Kalau hilang ya sudah, datanya udah hilang pasrah. Tapi kalau penghapusan data ini maksudnya gini, apabila karyawan yang bersangkutan resign, maka lembaga akan memastikan data dihapus secara permanen dengan cara diformat. Nah, gitu ya. Nah, itu make sense. Betul. Nah, makasih Pak masukannya. Hilang, dicuri, udah pasrah. Dihapus tuh hilang sama dicuri. Oke, Iya, nanti saya di note dulu di komen, nanti saya tiban di sini. iya, iya, benar, benar. Ya, tahu sama tahu lah. Saya aja Terus eh, yang nomor 6 itu lembaga memilih hak untuk mengawasi seluruh informasi ini maksudnya dia boleh buka gitu IP-nya. Tempat pribadinya dia. secara nggak langsung ya ketika lembaga mengawasi apa yang tersimpan itu artinya kalau udah pakai laptop pribadi, kalau misalkan udah join ke domain, berarti kan administrator itu kan punya akses tuh, ya kan? Nah, administrator bisa ngelihat datanya kan. Sebentar. Pelan. Ini ngomong-ngomong join domain, Apakah di join domain? sama join akses ke network nggak sama loh. Kan bisa aja Betul, dia login network WiFi itu nggak harus join domain. betul, betul Pak, betul. Makanya di sini kan ada menurut saya benar harus ditambahin laptop pribadinya tuh harus join domain. Gitu. Tapi ketika udah di join domain, sebenarnya kan administrator domain itu kan bisa lihat datanya kan, meskipun mau pakai $1 kayak mau pakai apa, tetap aja sih bisa akses datanya kan. Iya, karena di sini nggak disebutin kondisinya harus di join domain, tapi di situ tulisannya karyawan memiliki akses ke jaringan doang, nggak disebutin kalau di join domain. Iya, betul betul Pak. Makasih masukannya. Yusman paham nggak maksudnya, Mas? Jadi akses jaringan lembaga, Menurut Pak Heribertus perlu join domain nggak Pak? ya. Lembaga itu perlu join domain nggak Pak? Ini ya, kalau ngomongin BIOD kan kalau dia mau akses ke jaringan kan akses ke jaringan aja kan. Akses informasi kan hanya melalui ke jaringan, nggak perlu. Kalau menurut saya ya, demi keamanan informasi yang di dalamnya, supaya nggak masuk terlalu dalam. Karena kalau udah join domain kan otomatis bisa kemana-mana. Kalau ini kan hanya sebatas connect ke jaringannya Binus aja gitu. Yang memang udah dibatasi sama networknya gitu. Pak, Bapak bilang kalau join domain itu bisa masuk kemana-mana. Memangnya kalau tanpa join domain nggak bisa masuk kemana-mana? Bisa, Pak. Tapi aksesnya kan lebih dalam kalau dia udah join domain nanti. Sama aja, Pak. Nggak pakai Windows apa? mau pakai workgroup, mau pakai join domain, akses itu sama aja, Pak. Nggak ada bedanya. Karena autentikasinya pakai email. Kalau saya mau masuk ke sebuah folder itu diprotek hanya orang yang punya email admin.edu yang bisa akses. Saya nggak join domain, saya tetap bisa masuk, Pak. Ketika saya klik keluar kotak, masukin username password, saya ketik binus backslash Arianto password 1234, masuk Iya, saya. pakai Windows kredensial. Nggak ada bedanya, Pak. Windows kredensial tuh Pak namanya. Pakainya. Bener kan? Bapak pasti lebih jago daripada saya lah. Tapi kalau ngobrol sama tim admin sih harusnya ada ya. Ada ini Makanya sendiri. kalau si admin bilang bahwa kalau pakai join domain itu bisa masuk kemana-mana lebih lancar. Tunjukin sama saya.
Apa Enggak, maksudnya bedanya? bisa diprotek sih, Pak. Untuk Diprotek satu apa nih? device satu akun. Sampai saat ini nggak policy itu nggak pernah di apply. Apakah Binus punya GPO? Enggak, GPO-nya kan public yang paling atas. Bukannya WiFi, Pak. WiFi tiga device itu biasanya. Iya, ini bukan ngomongin WiFi 3 device. Maksudnya, yang penting saya Ya. bisa punya, yang penting saya bisa masuk ke jaringan Binus. Saya punya akun email @binus. Mau itu pakai domain nggak pakai domain, saya bisa masuk ke semua akses foldernya Binus kalau saya punya akses. Jadi gitu kan. Jadi mau pakai join domain nggak join domain nggak ada bedanya. Ada tamu nih. Kok begini Apa? kayak udah menghitung aja deh. Benar nggak? Binus nggak punya GPO. Kalau ada GPO, mungkin bisa di-apply bahwa MAC address yang bisa ngakses itu MAC address ini doang. Saya paham. Tapi Binus nggak punya GPO. GPO-nya itu dibuka semuanya. Makanya pembuatan OU di Binus itu hanya untuk mengkotak-kotakan doang. Di setiap OU-nya kan nggak ada polisinya. Ada policy. Policy Di OU-nya tuh policy. seingatku dulu ada OU-nya, ada policy-nya. Iya, ada polisinya, tapi polisinya itu kan cuma polisi misalkan nih kalau masuk ke OU A, si Adi ini bisa menjoinkan domain. Ya, things like that lah. Kalau masuk ke polisinya user, email itu nggak bisa dipakai untuk join domain. Ya, seperti itulah kurang lebih. Tapi policy sampai nge-lock MAC address itu kan nggak diimplement sampai saat ini. Jadi nggak ada bedanya, Pak, menurut saya. Koreksi kalau saya salah atau udah berubah sampai sekarang. Berarti ini konsepnya orang nggak perlu join domain tuh. SK ini. Iya, menurut saya pernah berpikir bahwa berarti orangnya nggak perlu harus di-join. betul, karena saya pernah mikir bahwa kalau laptop pribadi harus di-join domain, itu orangnya hanya memperibet orangnya. Dia harus ganti profile, pindahin. Nanti tambahin kerjaan orang IT lokasi, pindahin data-data yang di lokal ke profile AAD. Jadi nggak ada bedanya. Udah kerja aja, yang penting akses email yang ada, wifi-nya punya akses, nggak perlu. Menurut saya sih nggak perlu. Nggak perlu sampai join domain. Tapi nanti ini mungkin akan lebih mendalam kalau yang ngejawab teman-teman dari sysadmin ya. Mungkin saya sudah tahu lah, tapi yang dikit-dikit saya tahu mah kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa, dibikin dulu aja man. Nanti pasti banyak koreksi-koreksinya. Nah, kemungkinan besar nanti ketika sudah ngomong sama teman-teman sysadmin, itu batasan yang pengawasan sama pemantauan itu mesti ada dulu. Apa aja pemantauan, batasannya apa-apa gitu. Ya. Oke, ini mau dilanjut atau gimana Pak dia? Karena Udah. teman-teman